balik lagi di channel Farafini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, and subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Nah, sesuai judul yang sudah kalian baca, di sini aku bakal ngasih tahu beberapa berkas umum yang harus kalian punya, yang harus kalian siapin jauh-jauh hari sebelum hari pendaftaran beasiswa PPA dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi itu dibuka. Kenapa kalian harus nyiapin berkas-berkas ini? Karena biasanya beasiswa PPA ini dibuka hanya sekitar 2 atau 3 minggu saja. Nah, sedangkan berkas yang harus kalian kumpulin itu lumayan banyak. Apalagi beasiswa ini biasanya dibuka pas jam-jam kuliah atau waktu lagi masa-masanya kuliah. Jadi kalau misalkan kalian mau ngurus berkas tapi ternyata ada kelas, kan susah juga tuh nyesuaiin waktunya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu beberapa berkas umum yang harus banget kalian punya. Nah, perlu kalian ketahui juga biasanya di setiap tahun pendaftaran beasiswa ini persyaratannya ada yang berbeda. Kayak misalnya waktu aku di semester 2 itu harus mengumpulkan karya tulis ilmiah. Sedangkan waktu aku di semester 4 aku nggak harus mengumpulkan karya tulis ilmiah. Nah, di sini aku bakal ngebahas beberapa berkas yang pasti ada di setiap tahunnya untuk mendaftar beasiswa PPA ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja ya dari yang pertama. Yang pertama adalah surat keterangan mahasiswa. Nah, surat keterangan mahasiswa ini berlaku selama 6 bulan. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan kalian mau bikin surat keterangan mahasiswa jauh-jauh hari sebelum hari pendaftaran beasiswa PPA ini dibuka. Biasanya pendaftaran beasiswa PPA ini di UNJ itu dibuka sekitar Maret atau enggak April. Jadi aku saranin sebelum Maret atau enggak April itu kalian sudah punya surat keterangan mahasiswa. Atau setidaknya setiap semester kalian bikin surat keterangan mahasiswa. Karena surat keterangan mahasiswa ini bakalan kepake buat beberapa hal yang mungkin kalian akan lakuin ke depannya. Gitu guys. Yang kedua ini kalian harus cetak pra-transkrip kalian mulai dari semester 1 sampai semester akhir kalian ngedaftar. Misalkan kalian daftar di semester 4, jadi kalian harus kumpulin pra-transkrip kalian mulai dari semester 1, 2, dan 3. Gitu guys. Jadi di situ kalian bisa tahu indeks prestasi akumulatif kalian berapa. Jadi kayak misalkan indeks prestasi kalian tuh digabungin gitu dari mulai semester 1, 2, sampai 3. Jadi bukan semester tertentu aja. Jadi itu diakumulatif gitu dari mulai awal kalian masuk kuliah sampai di semester akhir kalian ngedaftar itu. Ngerti kan guys? Oke, yang ketiga ini kalian harus banget pastiin rekening bank kalian itu aktif. Misalkan ya aku di fakultas aku kan biasanya pakai rekening mandiri. Jadi aku harus pastiin rekening mandiri aku ini aktif. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian rekeningnya nggak aktif, ternyata tiba-tiba kalian diumumin kalian lolos. Nah, kan sayang banget kan uangnya jadi nggak bisa diambil, atau kalian harus nunggu beberapa waktu lagi buat ngurusnya karena itu rekening kalian lagi nggak aktif. Nah, aku saranin sebelum kalian daftar, kalian harus banget pastiin rekening kalian ini aktif. Gimana cara mastiin ya? Kalian bisa langsung datang ke bank, atau kalian bisa cek kapan terakhir kali kalian pakai ATM atau rekening kalian ini. Biasanya ATM itu atau rekening kalian nggak aktif setelah kalian tidak memakainya selama 6 bulan berturut-turut. Jadi pastiin selama 6 bulan ke belakang ini kalian pakai rekening kalian atau enggak. Kalau misalkan rekening kalian nggak aktif, aku saranin buat buru-buru diurus. Kenapa? Karena ini adalah salah satu syarat resmi juga, syarat wajib untuk ngumpulin rekening kalian. Oke, yang keempat ini adalah karya tulis ilmiah. Kenapa kalian harus punya konsep karya tulis ilmiah? Karena pendaftaran beasiswa ini biasanya itu kan 2-3 minggu saja. Sedangkan bikin karya tulis ilmiah itu nggak cepet guys. Bikin karya tulis ilmiah itu lumayan lama, udah gitu lumayan susah juga. Butuh dosen pembimbing juga buat bikin karya tulis ilmiah. Nah, di sini aku mau nyaranin ke kalian, kalian harus punya seenggaknya konsepnya dulu,
atau rancangannya dulu karya tulis ilmiah kalian kayak gimana. Walaupun nanti akhirnya nggak kepake, seenggaknya kalian udah punya itu guys. Jadi kalian nggak ngebuang banyak-banyak waktu buat bikin, atau kalian kan biasanya ini beasiswa dibuka selama perkuliahan kan, nanti takutnya perkuliahan kalian jadi terganggu karena kalian nulis karya tulis ilmiah ini gitu. Jadi seenggaknya kalian udah punya rancangannya dulu ya. Oke guys, mungkin segini aja 4 dokumen yang harus kalian punya sebelum pendaftaran beasiswa PPA dibuka. Kalau misalkan masih ada yang belum paham atau masih ada yang mau ditanya-tanyain, boleh tulis di kolom komentar atau DM langsung di Instagram aku di Faravini. Okay, thank you for watching me in this video. See you on my next video.